Oke semuanya, jadi hari ini video kali ini sekarang kita akan belajar tentang website. Materi kita hari ini tentang CSS atau kalau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum, cascading style sheet. Jadi bagaimana kita mengatur sebuah desain atau tampilan dari sebuah website yang kita punya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengolah dari HTML sendiri. Jadi kita di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah membuat 3 buah halaman ya. Jadi ada halaman kontak, terus kemudian home, ada service. Jadi, nah kalau seandainya kita mau membuat misalkan kita setting H1-nya atau di bagian ininya ya, kita mau buat ganti fontnya, nah, jadi H2-nya kita ganti fontnya gitu misalkan. Jadi kita bisa langsung coding di sini kalau sebelum ada CSS ya. Jadi nah, kalau dia di home ada lagi H1, nah jadi kita ngoding lagi atau ada H2 lagi, kita masukkan lagi ukuran font huruf di sini. Terus begitu juga seterusnya di kontak. Jadi nah, dengan adanya CSS kita bisa mengatur halaman HTML yang kita buat itu lebih boleh dikatakan lebih stylish ataupun lebih interaktif ya, jadi lebih enak lah. Jadi kalau kalian lihat di browser ya, kita lihat misalkan kita masuk ke websitenya Sticom. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan sebuah website. Terus kemudian kalau teman-teman kita matikan misalkan CSS-nya ya, kita matikan. Nah, jadi yang ditampil dari sini atau dari websitenya adalah teks, terus link, terus kemudian biasanya ada image lagi ya. Jadi kalau kalian tidak ada tampilan CSS-nya, jadi dia halaman putih gitu aja. Jadi kalau link dia kasih warna biru, terus kemudian dia ada form di dalamnya. Nah, jadi ini untuk memasukkan ID, terus kemudian ini masukkan password, ini untuk button. Jadi ini tanpa style atau tanpa CSS. Nah, jadi di satu halaman website itu ya, jadi satu halaman website ini dia biasanya dia mengandung CSS. Jadi biar tampilannya lebih menarik. Jadi satu halaman dari si CSS itu ya, jadi di satu CSS yang kita bikin itu bisa digunakan di beberapa halaman HTML yang akan kita buat. Contoh misalkan kita di sini kita punya 3 buah halaman nih, ada kontak, home, service. Nah, dari 3 halamannya ini kita akan buatkan satu CSS. Nah, jadi kita bisa buatkan satu CSS yang nantinya mereka akan panggil. Nah, jadi mereka akan panggil dan tentunya dari set ketiga-tiganya dia akan berubah sesuai dengan CSS yang kita punya. Nah, kalau di CSS sendiri, jadi ada 3 gini ya. Jadi 3 cara kalau kalian ingin memasukkan CSS di dalamnya. Ya, jadi ada 3 cara yang kalian bisa gunakan kalau seandainya kalian memasukkan website. Oke ya, jadi cara yang pertama ada inline. Nah, jadi di baris langsung di barisnya, terus kemudian ada embedded, terus kemudian ada eksternalnya, jadi atau di luarnya. Nah, contoh misalkan kalau dia inline, jadi dia di body section, terus kemudian di HTML style attribute, jadi apply only the specific element, jadi beberapa yang digunakan hanya beberapa elemen. Terus kemudian kalau yang embedded dia di atas atau di head section. Nah, kalau kemarin kalau di inline dia di body, kalau di embedded dia di head section. Kalau di HTML stylenya elemen, kalau di sini stylenya atribut. Oke, terus kemudian apply to entry website page document. Kalau yang ini hanya digunakan di specific elemen. Nah, kalau yang di eksternal biasanya yang paling favorit yang ini ya. Jadi yang eksternal ini. Jadi dia ada file sendiri, nama filenya .css, file extensionnya. Terus kemudian dia bisa dipanggil atau diasosiasikan di head sectionnya. Jadi dipanggil di sebuah halaman, tinggal kita panggil di bagian head sectionnya. Ya. Oke, terus kemudian, nah
CSS syntax sendiri dibagi menjadi 3 ya, ada selector, ada declaration nilai. Nah, jadi aturannya pertama kita buat selektornya. Kita mau buat apanya yang akan kita rubah. Misalkan body H1, terus kemudian H2, nah itu selektornya. Terus kemudian deklarasi propertinya. Jadi properti yang akan kita gunakan apa nih? Oh, kita mau merubah colornya. Terus kita kasih nilainya apa? Nilainya biru gitu misalkan. Atau declaration value-nya berapa. Kita kasih warnanya biru gitu misalkan. Oke ya, jadi itu. Jadi ada selector, ada declaration, ada nilainya. Terus kemudian ini contohnya misalkan. Jadi body, nah kita punya select body, terus kemudian colornya apa, terus kemudian background colornya apa. Jadi ini akan mengkonfigurasi teksnya adalah biru, terus kemudian backgroundnya adalah kuning. Ya, ya. Jadi atau kalian juga bisa menggunakan heksadesimal. Jadi cari di heksadesimal dari biru itu apa, terus heksadesimal dari kuning itu apa. Gitu. Nah, jadi banyak yang bisa kita pakai. Jadi biasanya teman-teman yang sering dipakai untuk CSS-nya adalah ada background color, ada font family, ada font size, ada font style, banyak sekali ada pilihan-pilihan yang kita bisa gunakan atau beberapa pilihan yang biasanya digunakan oleh teman-teman yang di ngoding di programming atau di website programming. Oke, terus kemudian, nah ini contohnya kalau seandainya kita pakai yang di website ya, jadi ada yang di red, green, and blue, jadi ada RGB colornya, jadi ini adalah hexanya. Terus kalau yang tampilan websitenya, jadi kalau kalian pakai era juga bisa. Nah, jadi ya, computer monitor display color as incentive to operate green and blue light, nah, RGB color, jadi dia pakainya yang RGB color. Jadi dia dari 0 sampai 255. Jadi heksadesimal itu base 16. Nilai kalanya. Jadi dia pakai intensitas dari red, green, dan blue. Nah, terus kemudian dia support atau CSS juga support bagaimana cara mendefinisikan dari color. Jadi misalkan RGB ini contohnya, terus kemudian heksadesimal ini contohnya. Nah, jadi RGBA juga bisa. Nah, jadi kalian bisa pakai yang mana bisa, terserah kalian. Jadi ini heksadesimal, jadi kalian kalau yang black 0 semua, terus kemudian white itu F semua. Nah, terus kemudian kalau FF 2 dia 0, terus kemudian 00 FF dia green, nah gitu. Jadi kombinasinya banyak sekali, tergantung dari kalian pilih yang mana. Atau cari color palette di brush, kemudian kalian ambil gininya. Jadi misalkan kalian lihat di color palette. Jadi kalau di color palette, misalkan, nah, jadi ada beberapa. Nah ini kalian bisa ambil, kalian mau tertarik membuat warna yang seperti apa. Jadi ini ya, jadi ada beberapa nih ya, langsung ada kodenya FFB 997. Jadi kombinasi color ini mempermudah kalian untuk melakukan desain di website kalian. Jadi biar nggak domplang antara satu struktur warna dengan warna yang lain gitu. Jadi lebih baik kalian pakai yang color palette-nya. Oke ya. Nah, jadi di web color palette-nya juga banyak tadi yang seperti saya contohkan, ada color palette-nya ya. Jadi ada 216 color yang bisa kita gunakan. Terus juga kalian juga bisa pakai skema warna, jadi ada monokrom, terus kemudian ada dari image juga bisa, jadi tergantung dari kalian mau pakai yang mana. Nah, jadi kalau yang di inline, nah jadi misalnya kita pakai H1 style, nah jadi ya style color, jadi kita misalkan pakai ini di websitenya kita, jadi kita bawa ke kita ngoding di website kita. Jadi yang ini kita misalkan pakai style gitu ya. Jadi dia
style. Nah, jadi kita mau pakai color gitu misalkan ya. Terus kita pilih yang blue. Jadi atau yang red. Jadi kita mau warnanya di ini. Jadi warna si H1 ini contoh CSS inline-nya ya. Jadi kita coba simpan, terus kemudian kita running. Oke, jadi kalau kita running, nah, jadi dia akan kelihatan di sini ya. Jadi dia akan kelihatan bahwa warnanya merah. Misalkan yang ini H2-nya kita ganti. Jadi H2-nya kita ganti H2, oke ya. Kita ganti stylenya misalkan color itu adalah coklat misalkan. Jadi kita simpan, kita ke browse lagi, terus kita reload. Nah, dia berubah. Jadi itu ya. Nah, cuma page lainnya, jadi baik itu home, terus kemudian ini ya, ini belum berubah. Karena apa? Karena kita menggunakan yang inline. Jadi di dalam body sectionnya kita, jadi langsung di pengaturan dari sectionnya kita. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di teori, jadi dia bisa mengatur ini di dalam H1-nya. Jadi dengan tag bukanya, terus kemudian tag tutupnya. Oke, terus kemudian ini juga ada background color-nya. Jadi H1, terus kemudian ada background color-nya. Misalkan kita pakai ya hexadecimalnya ini ya. Kita pakai di codingan kita. Terus background color. Oke, kita simpan. Terus kita ke browse lagi. Nah, jadi dia ada background color-nya di sini. Ya, jadi ada background color-nya di teksnya kita dia, jadi nge-wrap kontennya dia. Oke ya, jadi itu beberapa fungsi atau dari CSS yang inline. Contohnya yang CSS yang inline. Oke. Nah, jadi banyak ada gini ya contoh-contohnya. Jadi kalian bisa explore sendiri yang inline. Kalian bisa rubah di bagian body, terus kemudian di bagian H1, H2, bahkan kalian mau rubahnya di bagian paragraf. Jadi di tengah-tengah tag elemennya ya. Jadi yang seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau si inline itu jadi dia apply style attribute ya, HTML style attribute. Jadi dia diaplikasikannya di atributnya. Nah, kalau sekarang kita di HTML elemennya. Jadi, nah, kita akan berbicara tentang konsep yang embedded. Ya, jadi kita buatkan di dalam HTML ya. Jadi di dalam HTML cuma dia oke ya. Jadi cuma dia dibuatkan di tag style yang berbeda. Jadi dia di head section biasanya ya. Jadi di head section, terus kemudian dia menggunakan tag style, terus kemudian dia akan mengapply seluruh web di dokumennya. Misalnya kita rubah H1, jadi semua yang berbau H1 nah, itu akan berubah colornya. Jadi misalkan kita rubah, kita buat style H1 ya. Di coding. Terus kemudian kita buat di home. Ini kita pakai, kita ke home. Terus kemudian kita buat style ya. Oke, karena dia diminta di head sectionnya, jadi kita buat di head section. Jadi kita buka tag style, kita tutup. Nah, sekarang baru kita isikan. Kita mau
mengisikan apa, misalkan kita mau H1 nih, kita rubah H1 color dan background colornya. Jadi kita kalau mau ini kita buatnya H1, jadi dari H1-nya itu kita buat kurung buka, kurung tutup ya. Nah, jadi kita mau buat stylenya seperti apa. Misalkan kita mau buat colornya dia. Kita mau buat colornya dia jadi merah. Tuh, bro. Oke, terus kemudian background colornya kita rubah jadi aqua gitu misalkan. Jadi yang mengandung H1 di sini semua akan berubah. Jadi nah, ini contohnya Triliun. Nah, ini kita coba running. Terus kita lihat di browsernya. Nah, jadi ya belum. Yang home-nya kita klik dulu. Home. Mana dilihatnya? Kita klik home. Nah, jadi dia ada Triliun Media Design. Ya, jadi yang H1 ini dia berubah. Misalkan kita mau buat H1 lagi nih. Jadi di bawahnya kita kasih H1 lagi. Jadi di sini kita misalkan kasih H1. Jadi welcome to website. Terus kemudian dari sini kita reload. Nah, ini dia udah otomatis karena dia sudah mengandung H1-nya ini. Itu ya. Jadi itu contohnya. Jadi nah cuma kalau kalian punya halaman seperti ini ya. Jadi ada kontak, terus kemudian ada service karena dia tidak ada di sini. Jadi di dalam ini tidak berubah. Jadi kalau di service-nya kalian ada H1 ya. Oke, kita masuk ke service. Nah, jadi yang di service, nah, kalau kalian lihat dia tetap aja ya, jadi tidak ada perubahan karena dia di dalam satu HTML atau di dalam HTML. Jadi misalkan kalian sudah punya yang ini, terus kemudian kalian mau rubah sendiri yang di sini bisa, tergantung dari bagaimana ide dari desain kalian. Jadi home, service, kontak, nah, itu kan dia beda. Jadi yang dia akan baca, jadi apa yang ada di dalam HTML-nya dia. Oke, lanjut lagi ke teori. Oke, jadi ini contohnya pakai body dia, ada background color, terus kemudian ada style. Jadi coba kita copy, kita masukin ke bodinya kita. Masuk ke style. Nah, jadi ada body ya. Terus ini kita coba running. Oke, jadi kayak gitu dia tampilannya. Cuma yang lainnya tetap sama ya. Nah, itu jadi yang di home aja yang berubah. Oke, jadi itu contoh penggunaan dari yang embedded. Nah, kalau yang oke ya, jadi ini contoh yang embedded. Ya, jadi ada contoh kalian bisa pakai H1, H2, background colornya apa, terus kemudian jadi semua yang ada di dalam satu halaman itu akan berubah. Jadi ini contohnya, misalkan kalian mau berubah nih body, style, font family, nah misalkan kita pakai ya. Jadi kita coding.
Jadi kita sudah punya body biar rapi kita. Oke ya, jadi body, terus kemudian kita mau bawa kasih font family. Nah, font family-nya misalkan kita kasih yang Georgia gitu kan. Terus kemudian kita punya H1. H1-nya kita misalkan kasih juga font family-nya Arial. Biar beda ya. Ini biar lebih rapi. Oke ya. Ini rapikan codingannya ya. Terus font family akan Arial. Oke. Terus kalian juga bisa menambahkan yang H2 gitu misalkan. Jadi H2. Nah, jadi yang H2 itu misalkan colornya kita ganti jadi ungu gitu misalkan. Terus kemudian background colornya kita ganti jadi aquamarine gitu. Terus font family-nya kita kasih sans serif gitu misalkan. Tergantung ya, jadi desain kalian maunya seperti apa, jadi itu terserah kalian. Terus kalau yang ini karena ini ya, jadi dia apalagi ada P, ada footer. Jadi kalau kalian mau kasih P juga bisa. Jadi yang P kita kasih yang tagnya P, misalkan kita kasih colornya dia hijau. Terus background colornya kita kasih dia kian, fontnya kita ganti jadi Verdana, beda-beda font. Oke, kita simpan, terus kemudian kita masuk ke browser, kita reload ya. Jadi itu, jadi kalau kita buat dia tanpa CSS ya, yang kan ini karena bodinya hitam juga, kita bodinya kita hapuskan ya. Jadi, nah ini kalau tanpa CSS ya, jadi tanpa CSS. Nah, enggak kerja aja. Oh, enggak kerja. CSS harusnya dia bisa, cuma soalnya di masalah. Jadi coba kita misalkan disable yang bodinya ya. Jadi kita disable yang body. Di bodinya kita biar kelihatan gini ya. Biar kelihatan fontnya. Oke, nah, jadi ini beda-beda font ya. Jadi nah, dia beda-beda font. Ini hijau ini mengganggu. Jadi, nah, ini yang pewarnaan atau stylenya itu tergantung dari tampilan kita ya. Oke ya, jadi itu yang embedded, itu yang di dalam dari HTML-nya. Kalau yang inline dia di dalam tag-nya langsung. Oke ya, kita kembali ke teori lagi. Nah, kalau yang eksternal ya, jadi dia harus kita buat dengan ekstensi .css. Terus kemudian dia yang isinya hanya style rule. Terus kemudian nggak isi dari HTML tag-nya. Jadi contohnya kayak ini. Background color H2 gitu ya. Jadi misalkan kita buat namanya site.css. Yang CSS yang lain kita hapus dulu ya. Yang ini kita hapus dulu.
terus yang di service, yang di kontak ya. Nah ini kita hapus juga stylenya. Oke juga. Oke, terus kemudian kita new file di sini ya. New file site.css. Terus kita kopas. Nah, jadi bodinya adalah hitam, putih, font family-nya Arial. Terus yang H2 kita ganti colornya, yang ini font size dari NUC-nya, navigasinya kita pakai 16. Terus kita running. Simpan. Nah, coba kita harus panggil juga di gininya ya, di halamannya. Jadi kita kalau di teorinya sendiri, nah jadi setelah kita buat site.css-nya, jadi kita harus linkkan elemennya. Jadi kita bilang bahwa style sheet-nya kita pakai yang namanya site.css gitu. Kalau yang ini kan dia pakai yang namanya color.css. Tuh. Jadi contohnya misalkan yang tadi saya bilang site.cl, terus kemudian di HTML-nya kita pakai di head section-nya link. Nah, dari terus kemudian kita pakai style sheet-nya yang mana, terus di mana dia apa nama site-nya. Ini kita contohkan ya. Kita bawa ke coding. Misalkan di home. Terus kita pakai site.css. Oke, terus kemudian kalau kita running, ya jadi halamannya sudah ganti, fontnya juga sudah terganti ya. Jadi itu kalau kita pakai yang ini. Cuma yang lainnya service, kontak belum, jadi tinggal kita kopas saja. Jadi kita kopas di bagian codingannya. Ini mempermudah kita ya kalau seandainya kita mau pakai. Oke, kita simpan. Service juga kita simpan. Oke, terus kalau kita running di browsernya, kontak, service, home. Nah, jadi desainnya aman ya. Jadi semua sudah ini berubah sesuai dengan style yang kita inginkan. Jadi kita ngeditnya nanti di sini di dalam style.css-nya, site.css-nya. Ya, jadi di sini kita mau misalkan kita mau kasih H1 nih. H1 kita kasih colornya misalkan coklat misalkan. Jadi semua H1 ya akan berubah. Jadi kalau kita buat ke site-nya ini ya, yang ini kita berubah. Servisnya juga berubah, kontaknya juga berubah. Yang pakai H1. Itu ya. Jadi itu untuk yang CSS-nya. Jadi kita bisa pakai satu CSS ke semua websitenya. Oke. Jadi ini untuk CSS-nya sendiri ya. Nah, jadi kalian bisa yang ini hand practice-nya. Jadi nah ini ada banyak ya. Jadi ada teks nilainya, ada XVAR, terus kemudian ada ukuran juga tergantung dari kalian. Nah, font family juga banyak kalian explore sendiri, coba-coba sendiri. Misalkan kalian kita contohkan di codingannya, misalkan kita pakai yang P gitu misalkan. Jadi untuk paragraf kita pakai font family yang Georgia gitu misalkan. Jadi kita pakai, terus kemudian kita running. Jadi yang paragraf itu
Oke, terus kemudian dia home, dia berubah ya. Jadi terus kontak juga, service juga berubah yang mengandung nilai P ya. Jadi yang mengandung nilai harga, jadi misalkan kita matikan dulu ya. Kita lihat perubahannya. Kita simpan. Terus kita matikan dulu ya. Terus kita running. Nah, jadi dia pakai dari si punyanya body. Nah, cuma kalau kita lebih spesifik lagi, kita pakai P lagi di dalamnya, dia akan berubah lagi. Ya, itu contoh dari penggunaan